Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjidil Ulama Guru kita Al-Mukarram Ustaz Ibrahim FPDI dan dengan pula Ahmad Karam Ustaz Rahmat Hidayat dan juga yang kami hormati pula guru kita yang berhadir Al-Mukarram Ustaz Jawan FPDI yang pada pagi hari ini hadir bersama kita, para alim ulama, para guru-guru, bapak, ibu dan jamaah suatu yang berbahagia yang tadi telah kita laksanakan semua. Semoga saja salat kita, doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita, dan kita syukuri lagi ialah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dan dipertemukan bersama-sama di dalam satu majelis ilmu, yaitu tausiah atau kajian subuh yang pada hari ini yang pertama kali kita laksanakan pada bulan Ramadan, yaitu tahun 1944 Hijriah atau bertepatan tahun 2023 Masehi. Semoga saja apa yang kita dapat, apa yang kita dengar dari buku ini semuanya bermanfaat dan dapat kita lakukan secara bersama-sama. Salawat dan salam terlibat curah kehadiran bagi Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini kelak kepada syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah suatu yang berbahagia, pada pagi hari ini kajian kita ini akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Bapak Johan SPD yang pada hari ini beliau akan mengisi kajian pada pagi ini. Semoga saja nanti apa-apa yang beliau berikan ilmu kepada kita ini semuanya bermanfaat dan dapat kita melakukan secara bersama-sama. Seperti biasa, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan Al-Quran atau surah ya. Yang pertama kita niatkan untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga saja kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan dapat menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Dan berikut juga kita niatkan untuk orang tua kita yang telah tiada, baik yang almarhum maupun yang almarhumah, wabil khusus juga untuk orang tua kita, engkong kita, nenek kita yang telah mewakafkan tadi menjadi masjid Amirul Iman. Mari sama-sama kita doakan. Wabil khusus juga untuk almarhum guru kita Ustaz Asep Setiawan, kita doakan semoga saja beliau senantiasa akan selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya, didoakan kuburnya dan ditempatkan yang lain Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiahnya walaupun yang soleh wa ila Nabi Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami ucapkan, dan nanti di pertengahan kajian kita apabila ada hadirin atau yang bertanya pada guru kita, kami silakan kepada guru kita Al-Ustaz Johan SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn
Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal ittiba' wa rifada wal istifada wa la hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ata ila huda wa dilalatal khair yabdillah maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya. Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan segala dosa dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula hadratil muhtaramin yang kita hormati, guru kita Tuan Imam PKM Al-Ustaz Effendi SPD, juga segenap para orang tua, para sesepuh, para asatidz yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah Nurul Iman, cahaya keimanan, ini Allah Subhanahu wa taala udah panggil kita. Di bulan ini Allah panggil kita tuh dengan panggilan yang indah. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalimat enggak sembarangan nih Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada kita. Tinggi ini kalimat. Allah sandingkan kita, Allah beri predikat kepada kita sebagai orang yang beriman. Kalau seandainya ada orang tua kita punya orang tua dulu kita masih kecil. Orang tua kita bilang, anak pintar, anak rajin sholat, anak yang cerdas. Ini orang tua kita bilang di depan orang kayak begitu. Kira-kira kita senang apa kagak? Kita gila apa kagak? Kita gembira apa kagak? Kita gembira ketika kita dipuji sama makhluk, sama orang tua kita tentang predikat baik kita. Sekarang kita tanya, ini yang ngomong sama kita bukan manusia tapi zat yang menciptakan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ini orang beriman, kita ini orang beriman. Kita enggak kita dipuji sama Allah kayak gitu. Alhamdulillah. Padahal mah kalau mau jujur, kayaknya kita mah agak pantas jadi orang beriman. Ya, masya Allah. Allah tahu nggak kita ini banyakkan ngurusin dunia sama akhirat? Allah tahu nggak? Tahu. Pantas Allah sebenarnya panggil orang-orang yang suka berurusan sama urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Pantas aja Allah kalau ngomong kayak gitu, tapi enggak, Allah nggak pilih itu. Bahkan Allah bilang, orang-orang yang suka zalim, orang-orang yang suka bohong, pantas kita yang pantas. Kita 24 jam berapa sih yang buat Allah Subhanahu wa taala? Palingan 5 menit doang kan? Ya. Palingan 5 menit doang. Palingan sholat fardu doang kan? Seterusnya setelahnya atau sisanya ngurusi urusan dunia. Tapi Allah enggak panggil kita dengan predikat buruk. Justru Allah Subhanahu wa taala sandingkan kita dengan keimanan. Ini tandanya apa tuh? Maha rahmatnya Allah buat manusia. Sebesar apapun kesalahan kita di mata Allah, kalau udah puasa, kalau udah tobat, kalau udah ibadah, namanya iman. Allah sandingin kita kayak gitu, maka kita nggak pantas menghilangkan predikat orang lain yang udah jelas-jelas Allah kasih keimanan. Benar nggak? Ada orang kadang-kadang beda sedikit pendapat sama kita, beda sedikit cara ibadah, beda sedikit cara pakaian, kita udah bilang aja, di orang beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah tegas. Predikat orang yang beriman adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa adalah orang yang beriman. Dan mudah-mudahan ini nurul iman, masjid menjadi benar-benar simbol sumber keimanan orang-orang kampung di sekitar ini, Mas. Amin ya rabbal. Dan kebetulan
Saya buka kitab ini Tanbihul Muhtadin di dalam salah satu babnya. Nah ini kitab apa nih? Ini kitab tentang akhlak, tentang adab, tentang tata krama orang-orang dulu, ulama-ulama terdahulu. Kalangan siapa? Kalangan Imam Asy-Syahrani, Abdul Wahab Asy-Syahrani. Ini ulama disandingkan sejajar sama Imamul Ghazali. Jadi kalau Imamul Ghazali hidup dan meninggal dunia, ini yang meneruskan kalam-kalam Imamul Ghazali, ungkapan-ungkapan, amalia-amalia Imamul Ghazali, ini yang paling pantas disandingin adalah pengarang kita, Al-Imam Asy-Syahrani. Allah yarham, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ulama besar. Ini kita cuma nyambung lidah aja. Kebetulan kita pernah ngaji, saya pengen sampaikan lagi. Tentang apa nih? Tentang fadilah, keutamaan. Kita banyak duduk di masjid. Alhamdulillah. Nih, kata ulama, kata Imam Syahrani apa? Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum. Dan termasuk daripada akhlak-akhlak ulama-ulama kaum sholihin terdahulu apa? Mahabbatuhum fi sukadil buyuti al-mulasidah lil masjid. Kata Imam Syahrani termasuk ciri tanda-tanda orang tuh udah mau ngamalin akhlaknya akhlak ulama terdahulu kaum sholihin adalah sukanya mereka tinggal berjempetan dengan masjid. Tuh salah satu akhlak. Kalau seandainya kita pengen beli rumah, coba kita usahain, bisa nggak tuh rumah nempel sama masjid? Dan kita lihat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang Rasulullah rumahnya di mana? Itu nempel sama Masjid Nabawi. Itu rumah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Rasulullah tuh 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah nggak pakai masuk lagi tuh ke rumahnya. Rasulullah buka aja, ketok ke jendela, Aisyah sisirin. Saking nempelnya buka jendela masjid sama kamarnya Rasul dempetan. Tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama-ulama terdahulu nyarinya gampang. Kalau mau nyari ulama terdahulu, ulama-ulama kaum sholihin zaman dulu nyarinya gampang. Di mana? Di masjid. Di masjid. Baitul Muttaqin, rumahnya orang-orang bertakwa. Kalau masjid paling afdal mana, Bang? Masjid paling afdal adalah Masjid Al-Haram. Masjidil 100.000 satu rakaat sholat di Masjidil Haram itu bagaikan 100.000 rakaat di Masjid Nabawi. Ini belum masjid yang lain nih, belum. Jadi timbangan Masjidil Haram itu timbangan Masjid Nabawi. Dan satu rakaat Masjid Nabawi itu 100.000 rakaat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi 100.000 rakaat Masjidil Aqsa baru satu rakaat di Masjid Nabawi. Bang, Masjidil Haram lebih lagi berarti tinggal kaliin aja. Baru satu rakaat Masjidil Aqsa 100.000 rakaat di masjid selain 3 masjid tersebut. Benar kan? Berarti tinggi banget ya Bang kalau kita sholat di Masjidil Haram, betul kan? Ya, makanya kita cari kesempatan. Kalau seandainya Allah berikan rezeki kita buat ziarah Masjidil Haram, itu sholatnya udah jangan lagi di hotel, betul nggak? Sholatnya di mana tuh? Masjidil. Ya, berangkat ba'da subuh, sebelum subuh, lantas kita minum tuh Zam-zam. Kata guru-guru kita, Zam-zam diniatin buat apa? Supaya kuat ibadah. Supaya kuat ibadah. Maka kita sholat tuh, kata ulama tuh bisa-bisa kita kagak kencing-kencing tuh, kagak batal-batal tubuh kita karena kita niatin buat ibadah. Baru dah tuh setelah sholat isya, lantas saja pengen kita cari kamar mandi. Masjidil Haram.
Jadi paling afdolnya di mana tuh? Kalau di Masjidil Haram tuh, sholat di Masjidil Haram itu lempengan orang tawaf, itu paling afdolnya di situ. Ya, maksudnya sholat paling lempengan orang tawaf tuh di situ tuh paling afdol. Cari kalau bisa barisan di situ. Ya, bahkan khilaful ulama yang dikatakan tadi 100.000 rakaat di mana itu lempengan Masjidil Haram tuh ya. Ya, tawaf, karena itu bangunan asli yang dikatakan Masjidil Haram. Kemudian paling afdal di Masjid Nabawi yaitu dia Raudhah. Ya, Raudhah. Cuman sekarang kan susah ya, ada isi aplikasi, tahu-tahu penuh. Tapi insya Allah dengan izin Allah, tawasul baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu buka aplikasi, baca salawat, insya Allah diizinin buat masuk ke Raudhah. Di Raudhah itu ada tiang, ada tempat tiang, ya. Di Raudhah ada tempat tiang, namanya Ustuwana Abu Bakar, ya. Tiangnya Abu Bakar. Terus Ustuwana Umar, tiangnya Umar. Ustuwana Utsman, Ustuwana Ali. Itu empat tempat dinamai tiang, melainkan emang di situ sukanya si Ali, si Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman sholat. Makanya kalau kita mau sholat 2 rakaat di tiangnya Abu Bakar, sholat 2 rakaat di tiangnya dia, dulu tapi duluan ya. Dulu mau insyaallah mudah-mudahan kita punya kesempatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu sedikit tentang afdaliyah keutamaan di masjid. Kenapa mereka memilih tinggal berdempetan dengan masjid? Mereka kenapa? Yus'ala 'alaihimul julus fil masjid min aghlab awqatihim idza 'amilu bi adabil masajid. Jadi orang-orang terdahulu milih nempel rumahnya dengan masjid supaya mereka bisa menghabiskan waktu mereka di masjid. Ya, ini kadang-kadang ada, bahkan saya pernah dengar itu zaman sekarang malah terbalik. Harga rumah atau rumah susah dijual kalau dekat masjid katanya, dan harganya ditawarnya sama orang murah, sama properti itu murah. Kenapa dekat masjid? Emang apa berisik katanya? Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu mereka pengen menghabiskan waktu luang di masjid. Bahkan kita nih begitu datang ke masjid, apa yang kita lakukan? Pertama, sholat tahiyatul masjid. Sempetin sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian azan datang, baru kita sholat qabli. Duduk, kita niat, kita ikhtiar. Udah berapa pahala tuh, coba tuh. Ya. Masuk masjid gimana, Bang? Masuk masjid pakai tangan kaki kanan dahulukan. Bang, bukannya kita kalau ngelepas sendal tuh kudu kanan belakangan, Bang. Bener enggak? Itu sunnah tuh. Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, ngelepas sendal kanan belakangan, artinya kiri duluan. Bang, kan kiri duluan. Terus suruh masuk masjid kanan duluan, bagaimana caranya tuh? Bener enggak? Seripet juga deh kita. Kata ulama, itu ente buka aja dulu kaki yang kiri, ente injek itu sendal, ya, jangan langsung masuk ke masjid, injek itu sendal, baru kaki kanan keluarin, masuk ke masjid. Ulama nih ajarin kita jangan sampai ninggalin sunnah sedikit pun. Masya Allah, itu kalau kita dengar cerita-cerita orang menjalani sunnah itu luar biasa, guru-guru kita. Dia mah kalau kita mah kan sholat tahiyatul masjid kalau waktu sholat doang ya. Maulid Nabi kadang-kadang Isra Mi'raj di masjid pada tahiyatul masjid apa kan? Ya jarang kan, jarang. Tapi kalau habaib ulama masuk ke masjid, ya dia udah lantas aja otomatis langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Saking kagak mau ngilanginnya.
sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu kita dengar dari guru kita, gimana sahabat Rasulullah itu ikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa. Maksudnya gimana Pak? Ya, pernah Rasulullah di jalan di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir itu ada pohon. Ya. Sahabat Rasul namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar tahu-tahu jalan di tengah padang pasir ada pohon, dia puterin tuh. Dia puterin tuh pohon 3 kali. Diputerin pohon 3 kali. Kemudian sahabat tanya, Tuan Guru, sahabat Abdullah bin Umar, kenapa engkau melakukan hal tersebut, memuterin pohon selama 3 kali? Kata Abdullah bin Umar apa? Tidaklah aku melakukan hal tersebut, melainkan aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memutari pohon tersebut 3 kali. Bahkan ada sahabat itu kalau lewat gang situ dia nunduk begini, ya. Nunduk, ya. Lewat nunduk padahal nggak ada apa-apa Pak. Kata dia apa? Saya pernah lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh di situ nunduk begini, ya, nunduk, ada nunduk sedikit. Padahal dulu Rasulullah nunduknya kenapa? Karena ada batang pohon tuh yang ngalangin. Ada batang pohon. Tapi sahabat yang lihat batang pohonnya udah kagak ada. Yang dilihat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat baginda Nabi Muhammad. Kayak orang ulama-ulama dulu, ya, dia cari bagaimana melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang begini ya. Ya, kalau orang dulu melaksanakan sesuatu karena sunnah, orang sekarang meninggalkan sesuatu karena sunnah. Ya, harus sunnah, begitu katanya. Ya, cuman sunnah ini astagfirullah. Cuman sunnah, dia tinggalin sesuatu itu. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh tadi jadi masuk ke masjid kita laksanain pertama apa tuh tadi ngelepas sendal, ya ngelepas sendal kaki kiri dulu, injak sendalnya baru melangkah ke masjid dengan kaki kanan. Masuk dah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Salat 2 rakaat duduk dulu, ya. Salat 2 rakaat, salat sunnah tahiyatul masjid. Bukan kata ulama apa? Sama kayak apa? Baca Quran 50 ayat. Baca Quran 50 ayat sama kayaknya siapa ya? Enak kan tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa dzalika lamma warada marfu'an al-masajid buyutul muttaqin. Tuh, ciri-ciri orang bertakwa itu suka sama Mas. Waqal, bahkan ada hadis tentang nanti di hari akhir, yauma la dzilla illa dzillu. Gak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan yang mendapat pertolongan ada 6 golongan doang. Yang dapat pertolongan di saat orang semua kesusahan, di saat orang semua ketakutan, ada 6 golongan yang dapat. Waqal, salah satunya waqal buhu mutmainnun muta'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Alhamdulillah, ini subuh kita ramai nih, banyak nih. Hari-hari biasa gimana Ustaz? Alhamdulillah, hampir luar katanya. Saya dengar hampir luar. La ilaha, saking banyak yang luar baru kamu di dalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ini masjid barokah ya. Amin. Bahkan itu inilah ahammu bi ahlil ardi adaban. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, saya tuh udah kesel, udah gedek ngelihat orang, ngelihat umat, ngelihat hamba tuh pengen mau azab aja. Saking banyaknya dosa lagi. Saking banyaknya kemaksiatan. Saya pernah jalan ke satu tempat itu maghrib. Ini mau sholat di maghrib ini azan, di depan orang masih pada nongkrong, aki-aki buka baju. Lah ini azan, bukannya pada mau masuk masjid, malah masih nongkrong di sana.
Selesai sholat masih ada itu orang. Bukan 1 orang, 3 orang, 4 orang. Masya Allah, depan masjid, depan matanya masjid, dia nggak mau masuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Habib, kita ini rezeki dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Kita tinggal di mana nih? Punya siapa di bumi? Punya Allah. Dan Allah tahu nggak? Kita ini ngapa-ngapain, tahu nggak? Masih berani maksiat sama Allah. Di depan mata Allah kita berani maksiat. Kita makan rezekinya, kita tinggal di tempat Allah Subhanahu wa taala, di depan mata lu masih berani maksiat. Nah, itu orang-orang yang kagak tahu ya. Malu tak, kadang-kadang kita yang tahu masih begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Jadi Baitul Muttaqin. Jadi bahkan kita pernah waktu itu sama kiai kita datang ke satu masjidnya bagus. Kata kiai kita, ini orang-orang bertakwa semuanya di sini. Alhamdulillah. Emang apa? La masjidul ussisa 'ala taqwa, kata kita. Tidaklah satu masjid itu dibangun melainkan karena ada rasa takwa. Makanya panitia masjid yang diremehin itu orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa man kanatil masajid baituhu dhammanallahu lahu ruha war raiha wal jawaz ala surat. Bahkan kata ini baginda marfu'an ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan masjid seperti rumahnya, jadiin masjid seperti rumah 24 jam pengen masjid. Dhammanallahu lahu ruha war raiha wal jawaz ala surat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meliputi dirinya, memenuhi dirinya dengan ketenangan, kebahagiaan. Terus apa lagi? Wal jawaz ala sirat. Dan nanti ketika dia di atas jembatan Shiratal Mustaqim, dia lurus saja jalannya. Ya. Kan kata Imam Ibnu Athaillah dalam salah satu kitabnya itu, kalau kita pengen secepat apa kita datang ke masjid, secepat apa kita berjalan di atas Shiratal Mustaqim, katanya secepat apa kita datang ke masjid, segampang apa kita nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, itu segampang apa kita melangkah ke masjid. Dan dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah sholat tidak berjamaah, selalu Rasulullah berjamaah. Terutama di masjid, kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah inilah kita. Kalau kemana-mana tuh jangan lupa mampir ke masjid. Jalan-jalan kemana-mana mampir ke masjid. Buat apa? Sholat berjamaah, sholat duha seperti di masjid, enak ke masjid. Ya. Bahkan kan kata ulama, kita sedekah nih Pak. Kita infak di masjid. Terus kita kagak ikhlas, dapat pahala kan? Kalau ikhlasnya kagak dapat pahala. Tapi ketika itu uang dijadiin lampu, dijadiin listrik, dijadiin mesin air, dijadiin ubin, dijadiin karpet, maka selama itu digunakan untuk kepentingan masjid, dapat pahala juga kita. Walaupun ketika ngasih kita nggak ikhlas. Jadi nggak ikhlasnya aja yang nggak dapat pahala. Ketika digunakan ini semua, uang kita tetap kita dapat pahala. Alhamdulillah, Masya Allah, itu keberkahan masjid. Ya, makanya apalagi di bulan Ramadan kita udah buat masjid. Kan ada riwayat itu umatnya Nabi Musa minta kaya. Ketika minta kaya, kata Allah, ya udah kita kasih kaya.
doa nih, ya Allah saya pengen ya, salah satu umat saya pengen kaya, ya udah 1 tahun kita kasih dia kaya, 1 tahun ya kita kasih dia kan 1 tahun. Lewat 1 tahun masih tetap kaya, lewat 1 tahun masih tetap kaya. Terus lama kayanya ditanya sama Nabi Musa, ya Rabb, itu hamba saya, itu umat saya kemarin yang minta kaya katanya sampai dibatasin 1 tahun, kenapa sekarang masih kaya juga? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dikasih kekayaan itu dia rajin buat berinfak, dia buat bersedekah, buat rumah ibadah, buat rumah ibadah, ternyata karena dia buka keran-keran yang lain, itu justru menggampangkan dia dalam mencari rezeki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan buat menjadikan rumah kita seperti masjid, menjadikan masjid seperti rumah kita, dan kita bisa mulazamah istiqamah di Masjid Nurul Iman sebagai tanda cahaya di hati kita dan di kampung kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di bulan Ramadan. Allah selamatkan kita dari bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan semuanya hapus dosa. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya anak-anak hidup kita dijadikan anak yang saleh dan salehah ala hadhihi dunya wa ala dunya salihah. Al-Fatihah. Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna jama'an marhaman taqabbal min ba'di taqabbal ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Maklumnya terbuka. Para jemaah, Bapak Ibu, Ustaz masih beri kesempatan untuk semua. Apabila saya ingin bertanya, kami bersedia. Jadi Bapak, silakan. Ayo Pak. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Pak Suli, biasanya Pak Suli. Yuk. Masih dikasih kesempatan Pak? Masih diobrol nih. Kalau ada yang mau bertanya, Jangan, siapa Suli? Itu satu makanan 103 itu hadisnya hadis satu dikurangi. Coba mau dijelaskan kalau hadis soal kita ya. Makanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita pernah ngaji sama guru kita Al-Hawashi Al-Madaniyah. Guru kita Ibnu Hamdan. Ibnu Hamdan kita agak dilakukan lagi ya. Masya Allah, itu luar biasa. Itu di dalam salah satu pembahasan itu kitab fikih itu di situ mencantumkan tentang keutamaan Masjidil Haram. Itu babnya bab tentang apa sih? Babnya tentang bab haji. Bab haji menerangkan tentang Masjidil Haram. Wal masjidu hadza gitu kan gitu. Ya kan? Dan masjid ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1 rakaatnya 100.000 rakaat di Masjid Nabawi. Ada tuh tercatat hadisnya di dalam kitab tersebut. Kemudian 101 rakaat di Masjid Nabawi itu 100.000 rakaat di Masjid Al-Aqsa. Ya kan? 101 rakaat di Masjidil Aqsa, 1 rakaat ya. Ya benar ya. 1 rakaat masjid itu seperti 100.000 rakaat di masjid yang selain ada hadis sahih. Ya. Jadi insyaallah itu bahkan kita kan yang kita sering dengar itu langsung aja ya Masjidil Haram 100.000 rakaat
melewati Masjid Nabawi, padahal di situ hadisnya dicantumin Masjid Nabawi dulu, baru Masjidil Aqsa, baru selain daripada masjid tiga tersebut. Oh, insyaallah. Nanti kalau mau lebih jelas nih rumah saya. Kita bukan Tawaran yang bagus itu. Itu tawaran yang bagus maksudnya. Tawaran yang bagus ya. Ayo berikutnya, Bapak. Sama apa? Ya. Yang lain ibu bawa deh. Ayo kesempatan dulu, ibu. Bu. Bu. Ya ngadu main. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'aman wa ikafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu ta'ala wa jalali wa fikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Awwal wa al-Khatib lima sabaq. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور الشمس وقمرك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.